Salam, selamat berjumpa kembali dengan saya, Suhendra Jalimun. Hari ini saya akan kembali menyampaikan kebenaran firman Allah untuk kita semua. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang Kuberikan pada kami hingga pada waktu hari ini. Kami siap kembali untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, berikanlah hikmat, berikanlah pengertian, sehingga firman-Mu yang hari ini kami boleh terima, kami boleh dengar, kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga berkata hamba-Mu yang hamba-Mu sampaikan, bisikan kebenaran firman-Mu saja, dan nama-Mu boleh diagungkan dan dimuliakan. Bahkan kami semua yang menerima firman-Mu boleh diberkati. Kami sambut firman-Mu Tuhan pada hari ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah bangkit, dan Dia menyatakan peristiwa kebangkitannya itu kepada murid-muridnya. Dia sengaja menjumpai murid-muridnya untuk membuktikan bahwa Dia sudah bangkit dan Dia hidup. Untuk itu kita akan baca dulu firman Allah yang terambil dari Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus bicara demikian kepada mereka, angkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dalam meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, di sini Alkitab menjelaskan dalam kitab Markus 16
tentang peristiwa kebangkitan Kristus yang sudah dinyatakan kepada murid-muridnya. Di sini dikatakan bahwa ia sudah bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca semua cerita tadi, ini menunjukkan bahwa Yesus sengaja menampakkan diri kepada murid-muridnya. Mengapa demikian? Ini membuktikan bahwa dia sudah bangkit. Dia tidak ada di dalam kubur itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sudah kupas di khotbah saya yang beberapa waktu yang lalu, bahwa beruntunglah kita memiliki Tuhan yang sudah bangkit, yaitu Yesus Kristus. Kalau tidak bangkit, maka iman kita menjadi sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sengaja menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ini untuk membuktikan apa yang pernah dia katakan, bahwa pada hari yang ketiga ia bangkit. Lalu dia menampakkan untuk membuktikan kebangkitannya. Karena sejak zaman dahulu tidak pernah ada orang yang mati bangkit. Maka peristiwa ini adalah peristiwa yang menggemparkan seluruh bangsa Israel pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berita ini sangat mengejutkan, khususnya bagi murid-muridnya. Mengapa demikian? Karena muridnya berpikir bahwa Yesus itu mati dan tidak pernah bangkit. Tetapi kenyataannya lain. Dia sudah membuktikan sendiri, dia sudah bangkit. Dan dia menampakkan kepada murid-muridnya, salah satunya kepada Maria Magdalena. Selain itu juga dia menampakkan kepada kedua orang muridnya yang pergi keluar kota, yaitu ke kota Emmaus. Di dalam perjalanan dalam rupa yang lain. Nah, suatu saat saya akan bahas apa yang dimaksud dengan rupa yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat itu dia menampakkan dalam rupa yang lain, sehingga tidak dikenal bahwa dia adalah Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya heran kadang-kadang kalau mendengar berita bahwa Yesus menampakkan diri di awan-awan, di suatu pasar, di suatu negara. Bagaimana mungkin orang di pasar, orang di suatu negara, mereka kenal bahwa yang ada, yang nampak itu adalah Yesus. Alkitab tidak pernah berkata bahwa dia akan menampakkan kepada semua orang. Tidak pernah ada. Yang ada adalah bahwa dia akan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Kalau dia menampakkan diri kepada saudara yang percaya dalam bentuk penglihatan, saya yakin itu benar. Tapi kalau dia menampakkan kepada semua orang, saya yakin tidak mungkin. Mengapa demikian? Karena pada saat kebangkitannya juga, Yesus tidak pernah menampakkan dirinya kepada orang-orang lain selain daripada murid-muridnya yang percaya kepada dia. Mengapa demikian? Bapak Ibu bisa lihat, muridnya saja tidak kenal, apalagi orang yang tidak pernah mengenal Yesus, orang-orang di zaman akhir ini. Makanya saya heran kalau ada berita bahwa Yesus menampakkan diri. Pernah terjadi di Indonesia, di daerah Kramat. Seperti itu saya dengar.
Bahkan saudara-saudara saya pergi ke sana dan tidak ada. Buktinya tidak ada. Bahkan di YouTube ada Yesus menampakkan diri di awan-awan. Saya yakin itu semua tidak benar. Mengapa demikian? Muridnya saja yang setiap hari bergaul, nggak kenal. Apalagi orang yang nggak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mungkin Yesus akan menampakkan dirinya kepada Bapak Ibu. Akan percaya dulu, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru Yesus mau menampakkan diri kepada Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah makna kebangkitan itu, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sehingga kebangkitannya itu benar. Karena memang sudah disampaikan sebelumnya juga bahwa Dia akan bangkit. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan juga ingin tugasnya itu tidak selesai sampai kematian di kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Kalau tugas itu sampai selesai sampai situ dan tidak diteruskan kepada murid-muridnya, maka berita Injil tidak pernah akan sampai kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka ada tugas estafet yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dan juga kepada murid-muridnya pada waktu itu. Di ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi Bapak Ibu, ada tugas estafet selanjutnya yang ditugaskan kepada murid-muridnya. Dan kenapa Tuhan Yesus itu menugaskan kepada murid-muridnya tugas estafet itu? Ya. Karena biasanya memang yang bisa melanjutkan tugas estafet adalah murid. Saya dulu pernah menjadi murid dari guru saya. Lalu saya sekolah terus, sampai akhirnya saya juga menjadi guru. Saya mengajar. Kenapa saya bisa jadi guru? Karena saya sama sudah pelajarannya dengan guru saya. Alkitab menjelaskan itu juga kepada kita. Yuk kita baca. Di dalam Lukas, pasal 6, ayat 40. Begini bunyinya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Jadi pada saat itu, pada saat Tuhan Yesus menyatakan firman-Nya kepada murid-muridnya dengan menugaskan mereka untuk memberitakan Injil, berarti Tuhan Yesus menganggap bahwa murid-muridnya itu sudah sama pelajarannya dengan Dia. Maka ditugaskan untuk itu. Walaupun demikian, dia juga tahu banyak kelemahan, banyak kekurangan dari murid itu. Karena pasti yang tahu kekurangan murid adalah gurunya. Yesus adalah guru kita. Dia tahu kekurangan kita. Tetapi bukan berarti orang itu dengan kekurangan tidak bisa melanjutkan pekerjaan gurunya. Makanya Yesus melengkapi muridnya untuk bisa melanjutkan tugas, yaitu memberitakan Injil keselamatan. Ya, di sini dikatakan, pergilah ke seluruh dunia,
beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi tugasnya adalah memberitakan Injil ini kepada semua makhluk. Supaya apa? Supaya mereka diselamatkan. Supaya firman ini digenapi. Firman ini digenapi. Kalau orang itu tidak percaya, maka dia akan dihukum. Tapi yang percaya, dia pasti diselamatkan. Karena Tuhan kehendaki semua umat manusia itu sebenarnya diselamatkan. Tapi Tuhan juga tidak pernah maksa orang untuk percaya. Tapi yang penting adalah kita beritakan. Kalau kita sudah beritakan, tugas kita sudah selesai. Masalah orang itu percaya, nanti Tuhan yang melakukannya. Karena percaya itu juga dianugerahkan kepada tiap-tiap orang. Jadi iman juga anugerah. Ya tidak semua orang bisa percaya. Tapi berbahagialah Bapak Ibu juga yang hari ini bisa percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan menganggap muridnya ini disanggup. Bahkan dikata di dalam kitab Yesaya 50. Kita baca. Yesaya 50 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Nah, apa yang dimaksud lidah seorang murid? Lidah seorang murid itu adalah meneruskan ajaran gurunya. Guru kita Tuhan Yesus. Makanya kita mengajar kebenaran tidak boleh salah. Ajarkan kebenaran yang sebenarnya. Supaya apa? Supaya kita memberikan semangat kepada orang yang letih dan lesu. Memberikan kegairahan. Apalagi di zaman corona sekarang. Pasti banyak orang yang khawatir. Banyak orang yang takut. Ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu kita semua untuk memberitakan Injil. Supaya mereka percaya dan mereka boleh diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa demikian? Karena kalau kita berlindung dengan kita hanya tinggal di rumah, kita berlindung, kita pakai masker, kita berlindung dengan mencuci tangan dengan sabun. Cukupkah itu perlindungan kita? Saya yakin itu usaha manusia untuk tidak terserang virus corona, dan itu baik. Pemerintah juga menganjurkan, itu baik. Tapi perlindungan kita yang paling utama adalah Tuhan Yesus. Dia adalah tempat pengungsian kita. Dia tempat perlindungan kita. Dan dia pasti memberikan perlindungan kepada kita. Kalau kita percaya sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makanya beritakanlah kebenaran firman Allah itu dengan sungguh-sungguh. Supaya orang lain boleh percaya. Jadi lidah yang diberikan kepada kita bukan lidah lain. Tapi lidah seorang murid yang tugasnya itu meneruskan ajaran kebenaran yang sejati dari Tuhan Yesus. Karena Yesus sudah menganggap bahwa muridnya itu sudah cukup pelajarannya. Maka dia menugaskan untuk memberitakan Injil.
Tadi saya sudah katakan bahwa guru tahu muridnya banyak kekurangan, kelemahan. Makanya dia juga memberikan kelengkapan bagi murid-muridnya, supaya murid-muridnya bisa menghadapi setiap masalah yang terjadi, bisa bertanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan. Yuk kita baca Markus pasal 16 ayat yang ke-18-nya. Demikian firman Tuhan. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan bicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi tahu bahwa muridnya itu banyak kekurangan, kelemahan. Makanya Tuhan juga memberikan kelengkapan kepada mereka. Ya. Bahkan di ayat yang sebelumnya, ayat 17 dikatakan, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Kita orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Setan bisa takut ya dengan nama Yesus, ya. Nah, disinikan mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, bahasa-bahasa yang baru berarti mereka menerima urapan Roh Kudus sebagai kelengkapan untuk mereka. Ya, mereka akan memegang ular, ya. Tapi bukan sengaja Bapak Ibu kalau ada ular berbisa lalu dipegang, mati itu mah, ya, itu konyol, ya. Tetapi kalau saat Bapak Ibu memberitakan Injil seperti Paulus, ya, dia memberitakan Injil, saat itu dia dipagut ular, ya, dan ternyata bisanya tidak beracun. Nah, kebenaran ini baru benar. Begitu pula kalau orang itu misalnya diracun karena memberitakan Injil, orang itu tidak mati, itu baru benar. Tapi saya lihat di debat di YouTube, orang suruh minum racun. Ya pasti mati kalau minum racun. Karena menyengajakan diri untuk minum racun. Kan kita tidak boleh mencobai Allah. Tapi pada saat Bapak Ibu memberitakan kebenaran firman Allah, ada orang yang berbuat jahat pada Bapak Ibu, lalu tanpa disadarinya minuman Bapak Ibu diracun, Tuhan pasti memberikan pertolongan dan sesuai dengan firman-Nya. Racun itu tidak akan berarti apa-apa buat orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan tahu kelemahan murid-muridnya. Makanya Dia melengkapi murid-muridnya. Ya. Jadi mereka akan mampu mengusir setan demi namaku, nama Yesus. Ya. Dan hal itu memang terjadi. Saya punya pengalaman hal itu. Walaupun ada pendeta yang mengajarkan kalau mengusir setan harus bawa Alkitab, baca firman. Saya saat itu ada di tempat camping, bagaimana saya bawa Alkitab. Dan saat itu ada beberapa anak binaan saya yang kesurupan. Saya nggak bawa Alkitab. Tapi pada saat itu, pada saat kakak pembina yang lain berkata, Kak tolong, saat itu Tuhan mengurapi saya, memenuhi saya dengan urapan Roh Kudus. Saya berkata-kata dengan bahasa roh, dan keluar nama
dari ucapan itu, Yesus. Saat itu murid saya yang kesurupan saat itu, dia berteriak, dia takut nama Yesus. Setannya takut. Saat itu saya usir dan setannya keluar. Jadi bukan berarti Alkitab kita bawa-bawa Bapak Ibu untuk mengusir setan. Itu sama juga film barat. Kalau mengusir setan pakai gambar salib. Wow. Lalu di film-film Cina, mengusir setan pakai tempelan, ditempel di kepala, di jidat. Bohong semua itu. Yang benar adalah nama Yesus yang bisa mengusir setan. Dan itu diberikan kepada saudara dan saya untuk bisa memberitakan kuasa dari nama Yesus yang ajaib itu. Jadi Bapak Ibu dilengkapi untuk bisa mengusir setan. Bisa menyembuhkan orang sakit. Banyak Bapak Ibu. Kuasa yang menyertai Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan takut. Beritakan Injil itu dengan sesungguhnya. Gak usah bertanya apakah Tuhan beserta dengan saya. Kalau Bapak Ibu memberitakan Injil, pasti Tuhan beserta dengan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Nggak sama dengan kita. Dengan Bapak Ibu mungkin ada yang ingkar janji. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Benar-benar dia menyertai kita dan dia melengkapi kita dengan kuasa-Nya. Jadi kalau kita memberitakan kebenaran firman Allah di akhir zaman ini, memang tugas kita untuk menyelamatkan banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di masa-masa sekarang ini bukan lagi kita bertengkar satu sama lain, saling menyalahkan ini pendeta ini, saling menyalahkan pendeta ono. Tidak usah. Hari ini tugas kita hanya memberitakan firman Allah. Kenapa? Karena kita ada hamba. Biarlah tiap-tiap hamba bertanggung jawab terhadap Tuhannya. Jangan kita sama-sama hamba Allah menghakimi. Tapi tugas kita memberitakan firman Allah. Supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan orang itu diselamatkan. Dikatakan di sini, ya, mereka pun pergilah memberitakan Injil. Jadi berita apa? Injil yang diberitakan. Bukan kesalahan orang lain. Bukan kesalahan hamba Tuhan. Injil yang diberitakan. Sepakat Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Beritakan Injil ke segala penjuru. Tuhan bekerja dan meneguhkan firman itu. Jadi Tuhan bekerja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memberitakan Injil. Karena memang itu perintahnya. Kalau kita menurut perintahnya, pasti Tuhan bekerja atas perintahnya, atas firman-Nya. Nah, firman-Nya itu ya dan amin. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi beritakanlah firman Allah itu. Jangan beritakan yang lain. Maka banyak orang akan diselamatkan. Hari ini saya beritakan itu kepada Bapak Ibu. Saya sampaikan itu. Karena tugas kita melanjutkan tugas Yesus. Yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu tidak akan bermakna Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tidak memberitakan Injilnya. Karena makna kebangkitan Kristus, kenaikannya ke surga, itu akan bermakna saat kita menyatakan kebenaran kepada banyak orang dan orang lain diselamatkan. Itu kuasa dari kebangkitan Kristus. Kuasa dari kuasa Allah yang ditugaskan kepada kita semua. Oleh sebab itu beritakanlah Injil. Sampaikanlah berita kabar baik ini kepada banyak orang. Dan Tuhan meneguhkan firman-Nya.
Tuhan melengkapi kita semua. Jangan takut, beritakan kebenaran firman Allah. Sekarang, hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati. Amin.